Bentar, ini masih salah file. Ya, sudah terlihat, sudah benar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja kuliah hari ini tentang imunologi gastrointestinal dan hepato. Ini topik baru. Jadi saya bikin juga baru aja ini. Materi nanti saya share pada ketua kelasnya. Ya, saya rasa sudah ini kemarin. Ya. Ya, sudah kenal saya semua ya. Ya. Ya, jadi memang usus itu penting untuk kita. Kalau saya orang Islam, ternyata di dalam agama juga sudah ada ya. Jadi manusia itu harus memperhatikan makanannya, dan kita harus makan yang baik-baik. Ya, outline kita hari ini basic immunity saya ulang sebentar karena kalau tidak tidak mengetahui tentang basic immunity akan sulit mengetahui tentang imunitas pada gastrointestinal dan hepato ya. Hepar immunity dan GI tract immunity. Ya. Basic imunologi. Ya, ini slide yang cukup terkenal. Ini slide ini dari Profesor Guntur. Ya, beliau sangat hebat. Sebenarnya slide ini kalau Anda menguasai, Anda akan bisa menjelaskan semua mekanisme imunopatogenesis. Karena ini bisa mewakili semua imunopatogenesis. Ya, kita lihat. Saya jelaskan sekilas saja ya. Jadi ini sebenarnya menggambarkan pada sepsis. Ya. Menggambarkan pada sepsis, nanti mau diperhatikan ya, karena ini dasar sebelum ke materi selanjutnya, karena materi selanjutnya agak sulit. Jadi ini terjadi di pembuluh darah. Ini ada endotel dari vaskuler ya. LPS itu adalah bakteri gram negatif ya. Bakteri gram negatif, dia akan menghasilkan LPS. Jika dia menghasilkan LPS, dia akan mengaktifasi ini namanya makrofag yang biru sebelah kiri. Nah, makrofag aktif dia akan mengeluarkan sitokin proinflamasi, yaitu interleukin 6, interleukin 1 beta, dan TNF alpha ya. Itu yang 3 utama. Dengan interferon gamma, dia akan mempengaruhi sel T helper. Sel T helper itu nama lainnya sel CD4. Kalau dulu masih sedikit ya, baru 1 sampai 2. Ini tahun 2003 slide-nya. Sekarang sudah banyak ya, TH sampai TH17, TH23 dan sebagainya. Dulu cuma diketahui ada 2. TH0 jadi TH1,
proinflamasi, TH2 antiinflamasi. Ya. Nah, TH2 ini dia yang berperan pada respon humoral dengan sel B dan pada akhirnya menghasilkan antibodi, imunoglobulin. Imunoglobulin ini bersama dengan NK sel akan menyebabkan kerusakan. Sedangkan sel T helper 1 dia menghasilkan CSF komplement yang menyebabkan imun kompleks dan kerusakannya. Selain itu TH1 juga mengeluarkan sitokin namanya interleukin 2 yang dia akan mengaktifkan CD8 sitolitik yang menyebabkan kerusakan sel juga. Jadi sebenarnya sangat mudah dipahami imunopatogenesis. Ini salah satu contoh dasarnya. Ini kalau gram negatif LPS. Selain gram negatif, kita akan masuk namanya APC, ya, super antigen. Antigen presenting cell. Super antigen itu apa saja? Itu selain gram negatif ya, bisa virus, bakteri, atau partikel bisa juga. Nah, jadi itu alasan kenapa kalau LPS gram negatif yang kena, body sitokinnya lebih jelek. Kalau APC, lewat jalur APC, itu selain gram negatif, dia akan dipresentasikan lewat MHC kelas 2 ke sel T limfosit CD4. Sel T limfosit CD4 ini sama tadi ya. Kalau TH2 cenderung humoral, adaptive immunity, kalau TH1 cenderung cellular immunity dengan CD8 sitolitiknya. Ya seperti itu. Ini sebenarnya gambaran umum. Sebenarnya bukan untuk gastro, tetapi kalau memahami gambaran ini sangat bisa untuk memahami gambaran lainnya. Ya. Ini juga ya. Ini saya sering koleksi warisan-warisan guru saya. Ini dari Profesor Yainal. Beliau penyakit dalam juga. Salah satu menemukan jalur Yainal ya. Jalur apoptosis ya. Jadi intinya sel mati kan cuma ada jelas nekrosis. Nekrosis itu kalau dihancurkan. Apoptosis itu menghancurkan sendiri. Ya, ini yang jalur apoptosis. Ternyata hampir semua sitokin proinflamasi dia bisa menyebabkan jalur apoptosis ya. Nah, ini ada radikal bebas nitrit, peroksinitrit, ya. Ada growth-faktor, ada sitokin, TNF, dan lainnya. Ujung-ujungnya nanti Cas3 dan apoptosis. Ya. Kalau apoptosis itu awal mula dari kerusakan sel, ya. Kerusakan jaringannya. Ya, yaitu kita umum dulu ya. Imun sistem ya. Sistem yaitu kumpulan dari sel, jaringan, dan molekul yang dia menghambat terjadinya infeksi. Kalau imunologi itu ilmunya cenderung studi itu mempelajari ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari sistem imun. Sedangkan immunity atau kekebalan adalah resistance atau kekebalan dari host melawan infeksi. Respon imun itu respon dari host terhadap adanya infeksi. Ya, banyak caranya, bisa sel atau molekul atau hal lainnya. Ya, perannya apa? Bertahan terhadap mikroba, sel tumor, dan untuk homeostatis ya. Homeostatis ini penting juga ya. Sistem imun itu meliputi 3. Yang paling tinggi organ, di dalamnya ada sel dan ada molekul sebagai komunikasi antar sel. Organ banyak ya, ternyata gastrointestinal ini termasuk banyak, dari tonsil, lymphnodis, spleen, plak pili, ya, appendix. Ya. Sedangkan selnya bisa limfosit ada sel T, sel B, ada NK, monosit. Monosit itu kalau di jaringan jadinya makrofag ya.
Kalau di sel hati namanya sel Kupffer. Kalau di otak namanya sel glia. Ada granulosit ya, atau PMN. Ada neutrofil, eosinofil, basofil. Nah, ini molekul perantaranya apa saja? Imunoglobulin atau antibodi. Komplement. Komplement ini dihasilkan oleh hati. Sitokain, interleukin, interferon. Ada dua ya, innate. Innate itu yang pertama, nggak perlu memori. Ada musuh langsung hancurkan, apapun musuhnya itu. Karena dia terlalu umum, senjatanya umum sehingga sering kebobolan. Dan akhirnya ada adaptif atau acquired. Ya. Ini perlu sel T dan sel B, terutama sel T memori ya. Ya, ya ini innate itu non spesifik, tidak punya memori. Ya, mekanismenya banyak, bisa dari permukaan, sekresi, atau mekanisme humoral. Humoral itu produksi hormon lisosim, protein, komplement, interferon. Interferon ini untuk virus. Kemudian bisa mekanisme pertahanan sel, misalnya neutrofil, sel NK, makrofag, sel mas, basofil, dan sebagainya. Ya. Jadi apa? Selnya ini yang dia langsung bertarung melawan musuh, tetapi tidak spesifik. Beda dengan adaptif. Adaptif itu ada yang masuk, diingat, besok masuk lagi nggak bisa ya. Hampir semua infeksi terjadi adaptive immunity ya. Misalnya orang DB itu kalau DB demunya ada 4 ya maksimal 3 kali berarti ya. Karena yang pertama nggak ada gejala, yang kedua baru berat. Ada anamnestic memory ya, spesifik. Ya, ini umum-umum aja. Saya rasa udah diajarkan ya. Ada aktif, ada pasif. Pasif itu dimasukkan ya. Ada beberapa vaksin yang pasif ya. Misalnya hepatitis. Ya. Kalau aktif, sebagian besar vaksin itu aktif. Ya, adaptif itu bisa mediated pada sel, terutama sel limfosit, bisa humoral. Humoral sel limfosit B, ya. Humoral dengan imunoglobulin atau antibodi. Sedangkan dengan sel ini pakai sel T ya. Sel T itu bisa efektor. Yang efektor itu adalah sel T CD8 atau sitolitik. Itu efektor. Dia sitotoksik T cell, cell mediated immune response. Jadi langsung bisa menghancurkan dari antigen yang dituju. Ya, kalau sel T limfosit memang ada dua ya, CD4. CD4 ini yang diserang orang HIV. Sama sitolitik CD8. CD8 ini yang cell mediated ya. Kalau CD4 itu dia cenderung pengatur ya. CD4 itu kita sebut namanya T helper. Ada T helper 1 untuk proinflamasi, T helper 2 antiinflamasi, T helper 17 untuk autoimun, dan T helper T regulator yang mengatur ya, itu yang dominan. Yang lain banyak. Ya ini pakai sel mediated immune response, terutama sel T CD8. Ya, saya rasa udah diajarkan, saya mengulang aja ya. Oh, ini ketutupan kalau di sini. Saya kecil aja. Humoral itu kalau ada antigen, terus dia nempel pada sel B reseptor, tadi pakai APC ya. Kalau tadi memperhatikan slide pertama. APC, MHC kelas 2, kemudian ke sel T helper. Sel T helper itu nanti akan aktivasi, ada 4 sitokin yang dikeluarkan, IL6, 8, 10, 13. Diaktifasi sel plasma. Sel plasmanya jadi matur dan produksi imunoglobulin. Imunoglobulin ini mengaktifkan sel NK dan menyebabkan lisis. Ya, harus ada sel T memori. Jadi serangan pertama tidak ada pertahanan.
Ya, ini bentukan imunoglobulin ya, binding site-nya. Ada GAMADE, paling terkenal G sama M. IgG itu kronik, IgM itu akut. Ya, ini IgG bisa melewati plasenta, IgM itu tidak bisa, dan dia akut ya. 1 minggu baru bisa terdeteksi. Ya. IgA, nah, kalau yang di saluran cerna namanya GA ya. Dia disekresikan di saluran cerna dan respiratori untuk menetralkan toksin dan mikroba. Kalau IgD belum begitu jelas ya. Ada di permukaan sel B limfosit. Kalau IgE untuk alergi dan parasit. Kalau ada IgE meningkat, mungkin dia alergi atau parasit. Ya, kalau IgM rata-rata 2 atau 3 bulan terus hilang. Kalau IgG setelah IgM-nya mulai turun, dia naik, setelah itu bertahan seumur hidup. Ya, ini contohnya ya. Jadi IgG itu pasti positif terus. Jadi melawan mikroba dan kanker atau benda asing lainnya. Nah, hypersensitivity itu ada 2 ya. Kalau terhadap tubuh sendiri namanya autoimun. Kalau terhadap benda asing dari luar namanya alergi. Ya. Selain itu bisa karena imunodefisiensi. Imunodefisiensi banyak juga yang primer ya. Kok sering sakit-sakitan, sering demam, jangan-jangan imunodefisiensi. Ya, ini reaksi hipersensitif ya. Kerusakan sel karena sistem imun yang berlebihan berespon terhadap antigen. Hypersensitivity itu ada yang alergi karena benda yang orang normal itu tidak ada efeknya. Tapi kalau orang yang hipersensitif, dia jadi alergi. Atau autoimun. Autoimun itu kalau orang dites ANA-IF positif. ANA itu antinuklear antibody. Jadi ada antibody terhadap inti selnya sendiri. Berarti inti selnya dihancurkan oleh dirinya sendiri. Ya. Imunodefisiensi. Nah, ini tidak punya tentara ya, tidak punya tentara. Terutama imunokompromis, tetapi bisa juga imunodefisiensi primer ya. Ya. Bisa ini primary, congenital atau acquired ya, secondary ya. Misalnya orang HIV ya, HIV, tuberkulosis dan sebagainya. Ini yang imunodefisiensi, imunokompromis ya. Misal gangguan anatomi. Jika mukus membrannya terganggu, terjadi gangguan sekresi dari IgA, sehingga mikrobanya tidak bisa dihancurkan. Sedangkan peningkatan pH, misalnya terapi PPI, omeprazol jangka lama, jadi bakterinya nggak bisa mati ya. Bisa terjadi namanya small intestinal overgrowth atau SIBO. Atau bisa perubahan dari flora. Ya, floranya itu normalnya 10 pangkat 3, ternyata ada 10 pangkat 5. Ya, ini juga menimbulkan keluhan, salah satu keluhan dari IBD saluran cerna. Jadi memang benar, dan itu tergantung makanan ya. Apa yang kita makan jadilah kita, seperti tadi saya sebutkan di depan. Nah, makanlah yang baik-baik ya. Semua menyuruh seperti itu, jadi eman-eman ya. Kalau mau makan, lihat dulu cara cuci piringnya bagaimana. Ternyata cuci piringnya ngawur ya, kasihan. Ya, ini yang innate misalnya komplement. Komplement ini memang ada yang defisiensi komplement. Ini genetik ini. Neutropenia, monositopenia ini juga gangguan sumsum tulang biasanya. Ya. Hipogammaglobulinemia biasanya pada plasmasitoma ya. Ya. Ya, kita fokus pada yang utama. GI tract itu
sangat spesial ya, karena ternyata sebagian besar sistem imun bisa dikendalikan dari situ ya. Jadi kita benar-benar harus makan yang baik-baik ya, jangan makan sembarangan ya. Ya, tadi saya sebutkan ada innate, ada adaptif. Nah, kita innate dulu. Innate itu apa? Ya, baria pertama, tentara pertama garis depan. Apa saja? Ada 5 ya. Pertama epitelnya. Yang kedua dia mengeluarkan AMP, peptid, antimikrobial peptide ya. Yang ketiga ada namanya TLR dan NOD ya. Like reseptor dan NOD like reseptor. Ya, itu untuk mengenali bakterinya. Kan susah ya. Kadang kita makan, namanya makanan kan campur-campur ya. Ada bakteri, ada makanan biasa. Nah, itu kan menentukan ini antigen musuh atau ini antigen dari makanan, bagaimana, kan agak susah. Ya, ini Tuhan sudah bisa menciptakan tubuh kita sangat sempurna ya, disyukuri ya. Ada ini intestinal microbiome, ini bakteri di dalam usus, innate immunology. Ya, ini epithelial cell ya. Sebenarnya peran utama itu absorpsi dari nutrisi. Ya, tetapi ternyata dia bisa sekresi dari IgA. Nah, IgA ini yang membunuh bakteri. Selain itu, dia bisa APC. APC itu antigen presenting cell. Jadi tadi yang pertama bisa dilihat sebelah kanan, antigen presenting cell. Bisa mengenali dan merespon terhadap bakteri atau virus. Ya, karena ada tadi Toll-like reseptor atau NOD-like reseptor. Selain itu bisa mempengaruhi Treg ya, T regulatory. Jadi sel T regulator itu dia yang mengatur keseimbangan. Jadi dia yang mengatur TH1, kamu meningkatkan produksi, ada musuh itu, dia meningkatkan antiinflamasinya. Meningkatkan inflamasi ya kalau TH1 ya. TH17 kamu misalnya orang autoimun, Treg itu tidak bisa menghentikan TH17 sehingga TH17 itu meningkat jadi autoimun atau alergi. TH17 ya. Nah, mekanisme utama itu sebenarnya masih banyak pendapatnya. Tapi nanti saya jelaskan secara detail ya. Secara detail ya biar sebenarnya sih nggak keluar terlalu spesialistik, tetapi nggak apa-apa. Nanti biar paham. Mudah-mudahan paham, mengikuti dan bisa menjawab soal. Ya, ini kita lihat bayangannya. Ya, kita lihat yang kiri aja ya. Jadi ini gambaran fili-fili usus ya, fili-fili usus ya. Di bagian bawah adalah bagian apa itu, lamina proprianya ya. Sedangkan lumen itu bagian atasnya. Nah, kita lihat di lumennya itu ada bakteri komensal. Ada apoptotik, ya, apoptotik body, itu sel intraepitelial yang sudah hancur rusak, dia jadi barang-barang bekas. Nah, itu kan juga jadi antigen. Ada mukus ini yang diproduksi untuk membunuh bakteri. Di dalamnya ada imunoglobulin A, ada AMP, antimikroba peptide ya. Wah, jadi ya memang walaupun kolon itu sangat kotor, tetapi ternyata tubuh itu sangat hebat sekali dalam melindungi dirinya ya. Ya, mukus itu diproduksi oleh sel goblet ya. Ada sel penet juga, ini fungsi untuk imun juga ya. Ya, IESC itu intraepithelial sel ya. Enterosit itu sel usus ya. Di bawah nanti ada sel punca. Jadi usus itu mudah membelah. Ini penting juga ya. Kenapa orang kemo kok diare? Ya, karena obat-obat kemoterapi jarang ada yang spesifik. Dia akan menyerang sel-sel yang mudah membelah, termasuk rambut, termasuk usus. Ya.
Jadi orang kemoterapi ya selain rontok, mudah diare ya. Ada enteroendokrin yang disekresi juga ya. Ya, seperti itu. Nah, di dalamnya ada makrofag, sel dendritik. Ini sebenarnya sama ya. Mereka berfungsi sebagai makrofag untuk sama-sama sebagai untuk melawan bakteri dan sebagai antigen presenting cell. Jadi dia yang mengenali dan dia mempresentasikan pada limfosit. Ini loh antigen, ini loh musuh kita ya. Seperti itu. Ya, ini permukaan paling banyak, paling luas 400 meter persegi. Wah, kalau dibedah ternyata 400 meter ya, luas sekali ya. Ada kripta dan villi ya. Nah, ini ada pluripotent intestinal epithelial stem cell. Jadi di dasar dari kripta ada stem cell yang dia kalau atasnya mati dia tumbuh. Nah, ada nice stem cell lokal yang mengatur proliferasi, diferensiasi, dan fungsional dari sel epithelial progenitor. Ya, sekresinya oleh siapa? Enteroendokrin dan sel goblet dan sel panet. Ya, selain untuk mencerna juga menjaga barier ya. Sekresinya meliputi musin dan AMP. Ini untuk membunuh bakteri juga ya. Ya, ya ini ekstraselular komponen ya. Musin itu glycosylated protein. Ya, tahu semua kan mukus kayak apa ya, kayak orang pilek gitu ya. Ternyata ini bisa menghalangi partikel besar termasuk bakteri ya. Kemudian ada juga sel epitel permukaan, di atasnya ada cairan tipis ya. Ya, tapi bukan musin. Ini juga penting ya untuk protektif dan memperlambat absorpsi dari nutrisi. Ya, tadi ekstraseluler, sekarang seluler. Jadi di intra epithelial cell ada apa saja? Ada sel-sel yang berjejer. Sel-sel yang berjejer ini bagaimana? Biar rapat. Ada namanya tight junction dan adherent junction. Ini disupport oleh pre-junctional ring dari aktin dan miosin. Jadi kuat. Oh ya, ini ada gambarnya ya. Tight junctionnya, kemudian ada yang lebih longgar adherent junction. Ini ekaterin. Terus ini yang hijau pre-junctional actomyosin ring. Jadi ikatan-ikatannya antara sel itu cukup kuat. Jadi ikatannya rapuh. Ya, ini ya ini mekanisme tight junction sebagai homeostatis ya. Bakteri produknya yang sebelah atas itu mau masuk ke bawah tidak bisa karena ada junctionnya. Nah, kemudian T regulator itu bisa mengatur semua TH1, sel T, TH2 ya untuk mengatur. Dia bisa menghambat dari TH1 ya. Ya kalau sel limfosit T ini APC adalah makrofag, bakterinya itu masuk lewat T junction terus nanti dimakan oleh dipresentasikan oleh APC. Dipresentasikan oleh APC nanti menyebabkan respon imun. Presentasikan ke sel T. Ya, ada namanya antimikrobial peptide. Ini diproduksi oleh sel epitelial ya. Ini adalah protektif pertama pada
esofagus ya, ada musin dan glikoprotein. TFF itu trefoil factor yang diproduksi oleh sel goblet, merupakan protease resistant peptide yang menyebabkan promosi dari survive dari sel dan migrasi. Ya, ini kalau di usus halus nanti ada lapisan namanya imunoglobulin A dan antimikrobial peptide. Nah, ini sitokin proinflamasi IL-1, 4, 6, 9, 13, TNF alpha, interferon tipe 1, tipe 1 ada dua interferon ya, tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 itu alfa dan beta, tipe 2 itu interferon gamma. Produk neutrofil ya, seperti enzim katalase dan sebagainya. Dan protein adhesif mikrobial meningkatkan ekspresi dari gen. Jadi kalau ada inflamasi, ada yang jahat-jahat, jadinya naik ya, jadinya naik musinya. Ya, tadi ada musin, ada defensinnya. Defensin itu mirip ya. Tadi ada AMP, ada defensin. Defensin itu peptida yang menyebabkan efek letal toksik pada bakteri dan kehilangan dari integritas membran fosfolipidnya. Jadi bungkusnya hilang. Ya, ini ada beberapa ya. Ini alpha defensin ya. Alpha defensin pada small bowel, beta defensin. Ini lebih lokasinya lebih banyak ya. Esofagus, gastrik, ada katalisidin ya. Sama ini, dia menghancurkan dinding bakteri untuk pertahanan tubuh. Ya, selanjutnya adalah toll-like dan NOD-like receptor. Jadi toll-like receptor itu sama NOD itu sebenarnya bagaimana mengenali oh ini bakteri, oh ini bukan. Ya itu kita namanya pakai toll-like. Toll-like receptor itu sebenarnya ada 12 ya. Tapi tidak semuanya terdapat pada usus. Namanya pattern recognition receptor. Ya, jadi kalau mengetahui oh ini pada ini pada ini pakai, maksudnya oh ini bakteri, ini makanan nih, kan tubuh juga nggak tahu ini dengan antigen 10 kilodalton ini bakteri atau makanan, sama-sama sudah mati, masuk pada autoimunitas ya, sama juga ya. Nah ini ada PAM, ada DAM ya. PAM itu patogen associated molecular pattern. Jadi ada patogen yang pola molekulnya dikenali. Jadi ada bagian dari patogen. Misalnya apa? LPS. LPS itu dari bakteri gram negatif. Flagellin itu dari bakteri tertentu ya, ekornya ya. Ataupun dari DNA atau RNA bakteri. Ya. Jadi ada 3 PRR, tapi kita akan bahas cuma 2 ya. TLR, NOD-like receptor, dan RLR, retinoid acid inducible gen 1 like receptor. Like receptor itu dia bisa mengetahui bakteri di epitel intestinal. Juga ada kerusakan dan juga regulasi dari fungsi barier. Jadi ada 3 fungsi dari TLR ini. Ya. Jadi dia mengenali PAMS, pathogen associated molecular pattern. Oh ya, kalau ini bakteri ini. Ya, karena ini bakteri, aktifkan sistem kekebalan tubuh. Jadi dia TLR itu cuma mengenali kalau sistem kekebalan tubuh yang aktif kan bermacam-macam. Ya ini contohnya TLR kan ada 12 tadi. Paling banyak apa? TLR3 dan TLR5. TLR3 itu di usus halus, TLR5 di kolon. Selain itu
hampir semuanya ada di sel intestin. Ya, ini gambarnya. Ini lebih detail ya. Tadi cuma TLR3 sama TLR5, ini ada TLR2, TLR9 ya. Jadi dia kayak istilahnya cuma antena ya, antena yang kalau bakteri melekat di situ terus dia identifikasi, oh ini bakteri. Ya, ya ini masih TLR. Ya, ini sama TLR. Tadi ini ada TLR4. Nah, ada negatif regulator. Ini pakai toll interacting protein atau TOLIP. Nah, ini bisa menghambat TLR ya. Ya, jadi kayak penyakit IBD. TOLIP-nya tidak naik ya, sehingga karena tidak ada remnya, ya makan apa jadi inflamasi gitu ya. Karena dianggap, oh ini bakteri semua. Ternyata ada remnya, negatif regulator ya. Sedangkan ini juga TLR4 dan TLR6 ada namanya single immunoglobulin L1R related molecule. Jadi ini remnya biar nggak kebablasan. Nah kalau kebablasan ya jadi penyakit. Jadi tubuh itu menciptakan tubuh itu seimbang, homeostatis ya. Ya, ya. Tadi yang pertama dia mengenali bakteri, yang kedua dia mengenali oh ini ada kerusakan ya. Ya, nah ini kalau ada kerusakan dari sel terjadi apa? Apoptosis. Ya, akan menyebabkan promote proliferasi dari stem cell epitel yang terletak di basal. Karena proliferasi ya usus yang rusak dibuang ke tengah, terus timbul sel baru. Ya, itu salah satunya dari TLR yang mempromosikan. Ini apa ya? Oh ya, ini sama ya. Sebenarnya sama sih kalau uh, paham imunologi. Ini ada LPS itu lewat MYD88 dia akan mengaktifkan dari IKB, menghambat dari IKB. IKB itu remnya NF kappa beta. Kalau NF kappa betanya tidak bisa direm, jadi inflamasi ya. Nah selain itu bisa lewat jalur MAPK, ya, mitokin activate protein kinase. MAPK ini juga ke arah jalur COX, jadi inflamasi juga. Ya ini juga TLR4. Ini contoh TLR pada bakteri ya. Jadi dia bisa mengenali fragmen dari bakteri, misalnya LPS. Ini contohnya LPS. Ya, ujung-ujungnya nanti inflamasi semua ya. Karena inti penyakit itu inflamasi. Ini LPS-nya. Nah, ya, LPS itu kalau di makrofag lewat MYD88. Dia ke NF kappa beta menghambat IKB kinase, yang dihambat IKB kinase sehingga IKB-nya jadi naik. Sehingga terjadi inflamasi. Ya gitu. Ini nah, yang ketiga tadi selain pertama untuk mengenali bakteri, yang kedua TLR untuk mengenali sel-sel yang rusak, yang ketiga regulasi dari fungsi barier. Ya, contohnya TLR2 terjadi fosforilasi dari PKC ya, protein kinase kalsium. Sehingga dari organisasi di tight junction. Ya, ya gitu contohnya.
Ini sama ya, gimana dia bisa meregulasi ikatan sel-sel di usus ya. Walaupun ada sel yang mati, ada pumps, dia bisa mengenali, sehingga begitu dinamisnya sistem kekebalan tubuh bisa aktif dan menghalangi terjadinya infeksi bakteri. Oh iya, slide-nya masih banyak. NOD itu temannya NL, toll-like receptor ya, nucleotide binding oligomerization domain. Ya. Sama ya, deteksi intraseluler bakteri. Kalau TLR sama juga. Selain itu dia menyebabkan clearance. Ya. Sudah tahu ada bakteri, ayo kita keluarkan, kita hancurkan bakteri tersebut. Itu NOD. Nah, ini ada namanya autofagi. Autofagi itu misalnya ada sel yang rusak, kemudian dibuat kayak kapsulnya, terus dihancurkan, diserap di dalam sel ya. Itu autofagi, degradasi sistem ya. Ya, katanya kalau orang puasa itu autofaginya aktif, bisa menghancurkan sel-sel yang rusak. Ya, ini kita lihat Shigella flexneri ya. Dia mempunyai peptidoglikan dan ini akan dikenali ya lewat tag Johnson-nya ini. Tag Johnson dia bisa masuk dikenali NOD1. Ya tahu ini, oh ini ada bakteri ya. Nah, ini akan seperti itu ya. Kalau yang ini autofagi, oh ya ini ada sel-sel hancur, ada organ-organ atau bakteri. Ayo kita membuat autofagi untuk memakannya. Ya, gitu. Ini contoh mekanisme NOD pada pengenalan bakteri dan pada sistem autofagi. Ya, sama. Ini jadi peptidoglikan tadi dikenali. Setelah itu endositosis diserap terus dihancurkan autofagi lewat Gap Junction. Kemudian karena dia masuk di sitosol menyebabkan namanya penghancurannya autofagi tersebut. Sama ya, kurang lebih sama, bisa dipahami. Nah, kalau NOD aktif terjadi apa saja? Innate immune response, berarti langsung menyerang. Ya, ini misalnya TNF-alpha ya. TNF-alpha itu salah satu sitokin yang dia bisa merusak protein. Interleukin 6, CC semogelikan 2, neutrofil, kemoatratan ya, ligan 8, CCL2, antimikrobial faktor defensi dan sebagainya. Adaptif itu dia mempengaruhi aktivasi dari sitokin, sehingga sitokin kalau adaptif itu TH2 ya, karena imunoglobulin. Ya, selain itu NOD itu bisa merusak bakteri juga ya, karena dia mempunyai fungsi antimikroba dan juga menyebabkan berperan pada proses autofagi. Ini NOD ya. NOD bisa membentuk, nah ini yang autofagosom. Jadi ada kayak kantong yang di dalamnya ada benda-benda kotor yang merusak sel, dihancurkan terus dimakan, diserap. Ya. Peran NOD pada GI tract ya tadi sama ya, sudah disebutkan. Regulasi pada barier fungsi ya, fungsi barier. Sama mirip-mirip TLR ya, toll-like receptor. Ya.
kemudian homeostatis imun pada usus ya, karena dia bisa mengatur dari sel T. Sel T itu terutama sel T helper atau CD4. Sel T helper atau CD4 ini yang berperan TH1, TH2 atau T regulator. Ya, ini berpengaruh. Kemudian tadi barier, homeostatis imun, sama yang terakhir mikrobiota. Ya, ini mikrobiota ini isinya usus ya, kebun binatangnya usus ya. Ya ternyata NOD kalau dihilangkan terjadi dysbiosis, kolitis. Ya. Jadi ternyata salah satu penyebab dari IBS itu juga gangguan dysbiosis ya. Ternyata setelah di kolonoskopi normal ini, setelah itu diperiksa koloni kumannya ternyata berlebihan, kuman yang jelek terlalu banyak. Ini ya tadi penjelasan tadi, dia bisa homeostatis ya, homeostatis, bisa untuk mikrobiotanya ya, dan juga bisa meningkatkan TH17. TH17 ini sifatnya merusak mikroba, dia produksi interleukin 23. Ya ini misalnya pada penyakit Crohn ya. Nah, terjadi kerusakan barier intestinal dan terjadi dysbiosis. Sehingga lama-kelamaan kronik inflamasi dan compensatory immune activation. Lama-kelamaan jadi Crohn disease ya. Kalau Crohn disease itu skip lesion, jadi ada radang tetapi tidak terjadi pada semua bagian usus, hanya tempat-tempat tertentu aja. Iya, ini tadi masih komponennya intestinal microbiome. Ini adalah bakteri-bakteri pada usus ya. Perubahan menyebabkan dysbiosis. Nah ini ternyata ada tertentu dia yang bisa induksi dari sel-sel kekebalannya. Bakterinya banyak ini. Ya, jadi ada mereknya Yakult atau Interlak atau Lactobe ya, beda spesies itu. Dan katanya baik semua. Ya. Nah, ternyata mikrobiota ini perannya banyak ya. Bisa untuk imun sistem, mencegah infeksi, dan mencegah terjadinya IBD. Dan penting untuk penyakit di luar tubuh ya, kayak penyakit autoimun. Ya. Ini protective immune system ya, karena dia bisa TH17. Meningkatkan regulasi TH17 sehingga sitokinnya meningkat dan bisa menghancurkan dari sel bakteri atau mikroba ya. Ya, terutama apa ini ada bakterinya Clostridium, Bacteroides, bisa development activation dari sel Treg ya, sel Treg atau FOXP3 itu untuk regulator ya. Kalau regulatornya meningkat, nah dia lebih pintar ya. Oh itu ada infeksi, dihancurkan ya, dihancurkan. Ya. Nah ini mikrobiota stimulasi ya, sel epitel dan sel dendritik. Ujung-ujungnya apa? Produksi IgA meningkat. IgA itu diproduksi oleh sel plasma. Sel plasma itu dari sel limfosit B yang teraktivasi. Jadi dia mengaktifasi sel B ya. Ya. IgA-nya meningkat, bakterinya banyak yang dihancurkan.
Ya, ini sama ya. Kalau IL-22, IL-23 itu oleh TH17. Ya, kalau meningkat tadi ditingkatkan oleh mikrobiom sehingga menyebabkan peningkatan penghancuran dari bakteri. Ya, ini sama mencegah dari infeksi, peran dari mikrobiota ya. Kita lihat patogen, kolonisasi, banyak jalurnya ya. Ini menyebabkan inflamasi, kerusakan yang warna merah. Ya, bisa direct sama indirect. Indirect itu langsung, kalau indirect dia pakai molekul ya. Molekulnya banyak ini yang bikin kerusakan, misal regi Y ya, regi gamma kalau Y ya. Nah, tapi kalau ada mikrobiota dia bisa mengaktifkan makrofag, kemudian neutrofil, kemudian interleukin 22 ya, sehingga memperbaiki kerusakannya. Selain itu TH1 atau TH17 juga menghambat mikroba yang masuk ke dalam sel. Selain itu dia bisa promosi dari sel B terhadap sel plasma untuk produksi IgA. Itu peran dari mikrobiota ya. Atau kita sering kenal Yakult ya. Ya ini contohnya disbiosis, kuman yang jelek banyak, bakteri baiknya sedikit ya. Ya, jadi terjadi penyakit apa ini, IBD ya. Walaupun banyak faktor ya, termasuk faktor genetik, faktor environmental ya, sering makan pedas, sering stres ya. Jadi yang kuman jelek masuk menyebabkan inflamasi dan menyebabkan radang kronis. Nah ini tadi peran terakhir, dia bisa menyebabkan uh, mengatur penyakit di luar tubuh ya. Ternyata apa? Ya seperti multiple sclerosis, ini autoimun di otak ya, substansia alba, uh, ya karena autoimun. Ternyata dihambat oleh mikrobiom ya. Ada namanya itu bakteroides dan sebagainya. Diabetes tipe 1 dihambat oleh mikrobiom. Pankreatitis juga sama. Alergi juga sama ya. Uh, Nyeri sendi juga bisa dihambat oleh mikrobiom. Dengan kata lain, memang kalau pengen hidup enak, pola makannya dijaga. Makanlah yang baik-baik. Sudah tahu makan mie ayam, kadang nyucinya saja kotor, tetap kita makan ya, banget ya. Dan kita nanti jadi dokter. Nah ini modulasi imun oleh mikrobiota. Bisa karena metabolitnya ya. Ada namanya short chain fatty acid. Bisa aryl hidrokarbon reseptor, bisa polyamin. Bisa komponen ya, immune modulation by microbial komponen. Bisa polisakarid, formyl peptide, peptos 17 bifosfat. Ya, masih banyak penelitian mikrobiota, kadang pabrik satu dan satunya, oh saya yang paling baik, kan saling bersaing ya. Sedangkan innate immune cell bisa eosinofil. Ya, tadi kan apa? Ya, ini salah satunya innate immune cell ya, yang terakhir ya dari tadi yang pertama. Eosinofil, sel mas, ILC, makrofag. Ini yang innate immunity ya bagiannya. Nah ini yang dari selnya, eosinofil atau sel mas itu alergi atau apa, penyakit celiak ya, atau pada cacing parasit. Bisa IgA atau sel plasma, karena sel plasma itu yang memproduksi imunoglobulin. Bisa makrofag, makrofag bisa fagositosis juga. Ya, eosinofil itu adanya di duodenum. Ya, normalnya ini 9,6. Ileum 12,4, kolos ascendens 20. Ke dan rektosimoid semakin banyak.
Enggak. Kalau sel mas itu basofil ya. Nah, dari esofagus sampai kolon ada semua. Ya, ini juga melindungi tubuh ya, nah, terutama pada infeksi cacing. Nah, ini innate lymphoid cell. Innate lymphoid cell ini sel limfoid yang berperan pada sistem imun innate. Ya, banyak ya. Saya rasa tidak perlu dihafalkan. Tidak akan keluar ini. Terlalu spesialistik. Ya, fungsinya ada 1, 2, dan 3. Dikelompokkan sesuai dengan fungsinya ya. Ya, intinya TH1, TH2, TH17, TH22. Ya, tadi selnya ada lagi namanya makrofag. Makrofag mononuklear ya. Kalau polinuklear namanya neutrofil. Ya. Makrofag itu tadi tempatnya NF-kappa beta di dalamnya. Jadi dia sangat berperan pada signaling molekul. Ya, makrofag ini bisa juga ya dia berubah jadi sel dendritik ya. Dia bisa jadi APC, antigen presenting cell. Nah ini dendritik ini yang memperkenalkan antigen pada sel imun. Ya tadi innate ya, sekarang adaptif ya. Adaptif itu punya memori ya. Ya ada 3 ya. Fungsional anatomi, humoral immunity, sama CMI, cell mediated immunity. Ya. Fungsional anatomi apa saja? Karena koleksi berkumpulnya limfosit dan makrofag ya. Sebagai APC dekat dengan lining dari epitelial, dari usus dan limfonodi mesenterika. Ada namanya GALT ya, gut associated lymphoid tissue ya, pada mukosa epitel. Namanya paling terkenal apa? Plaques Peyeri ya. Kalau orang tipoid nanti Plaques Peyeri berperan sekali. Bedanya dengan lymphoid node apa? Sel B-nya lebih tinggi di GALT. Kalau sel B lebih tinggi berarti dia produksi imunoglobulinnya lebih banyak ya. Dan rute dari antigennya independen serta tidak berkapsul. Kalau limfonodi kan berkapsul ya. Nah ini site dari limfoid yang berperan pada imun respon. Ya pertama GALT, limfonodi mesenterika ya. Kalau sering USG membesar, pembesaran limfonodi sebenarnya kadang kita bisa menentukan ya. Oh ini kira-kira ada masalah atau tidak ususnya. Karena kalau membesar berarti ada produksi sel kekebalan tubuh yang berlebihan, karena limfonodi ini penting untuk kekebalan tubuh, untuk produksi kekebalan tubuh. Nah, terutama yang tonsil ya, tonsil dan palatum pada oral cavitas. Ya, ini ada namanya sel microfold ya. Sel microfold ini atau M cell ini dia yang berperan pada delivery dari antigen. Ya, filinya lebih kecil ya. Ya, M cell ini dia yang kalau ada antigen, antigennya bisa dilewatkan, bisa dimasukkan ke dalam dan nanti ketemu sel dendritik. Sel dendritik ini yang berperan sebagai APC, antigen presenting cell, yang memperkenalkan antigen pada sel limfosit. Oh, ini musuh kita. Ya, ini GALT ya. Gut associated lymphoid tissue. Ya, plaque Peyeri atau dan
limfododi mesenterica. Ya, banyak sistem sel imunnya, termasuk sel T, sel plasma, sel MAS, sel dendritik, dan makrofag. Walaupun kondisi normal. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, epitel sel, ada glikokali yang penuh dengan musin ya, ada defensim. Bisa juga epitel sel sebagai sensor mikrobial ya. Ini sudah diterangkan di depan. Ya, ini imun proteksi dari GERD. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Oh, ini terulang ini slide-nya. Harusnya di depan. Jadi gimana caranya bisa mengenali, oh ini patogen, ini komensal, ini cuma makanan ya. Tadi pakai pattern rekognisi PRR ya, recognize. Pakai TLR atau NOD. Ya ini jadi di bawah usus kita lihat ada sel limfoid ya. Limfoid itu muter ya, limfonodi sama GALT ya. Ini GALT. Ya, udah jelas ini sama ya. Sama ini gambaran dari GALT, Plaques fiery dan sebagainya. Ya. Ini tadi sel panet pada basal kripta liberkun. Dia mengandung antimikrobial peptide, terutama alpha desensum. Ya, kalau ini IgA antibody ada dua, IgA1, IgA2. Sama ya, dua-duanya untuk membunuh bakteri. Lamina propria, ini kok berulang ya. Banyak dari sel dendritik. Dendritik ini untuk apa namanya? Antigen presenting cell. Mast cell juga ada, eosinofil juga ada ya, tadi udah dijelaskan. Ya ini antigen masuk ya. Ini lewat tight Janssen, sel dendritik, dan akhirnya terjadi adaptive immunity ya. Ya ini sel epitel untuk presenting antigen pada sel limfosit T. Ya antigennya apa? Kalau gram negatif langsung karena ada LPS, kalau gram positif lewat super antigen. Atau tadi antigen presenting cell. Ya ini kalau yang tradisional, profesional itu sel dendritik, sel B, dan makrofag. Kalau yang non profesional ternyata sel epitel bisa juga ya. Ya, CD itu cluster of differentiasi. CD itu penanda di surface permukaan dari sel. Jadi CD itu untuk oh ya ini jenis sel apa gitu ya. Ya kalau dendritik sudah jelas ya CD11 CD103. Jadi kalau kita mau, oh ini sel dendritik, kita pakai marker CD103 sama CD11B. Ya ini sama. Ini sama ya. Ya, imunitas humoral. Humoral itu untuk menetralkan dari mikroba ya. Humoral berarti imunoglobulin yang berperan IgA ya. Dan IgA. Ini ya sama ya sebenarnya. Kalau ada antigen, antigen itu dipresentasikan oleh sel dendritik atau sel makrofag atau APC lainnya kepada sel limfosit T, biasanya lewat jalur MHC kelas 2. Dari sel limfosit T, dia akan berikatan dengan sel limfosit B lewat BAF atau April. Nah ini dari limfosit B menjadi aktif, dia akan mengeluarkan sitokin, interleukin 6
8, 10, dan 13. Sehingga meningkatkan produksi dari sel plasma. Sel plasma ini yang produksi imunoglobulinnya. Ya, sama. Baik itu antigen atau PAM ya. Ya, ini IgA transport ya, sama ya tadi, IgA yang membunuh kuman. Setelah dihasilkan dia bisa lewat mukosa epitelial karena dia berikatan dengan apa itu namanya, reseptor ya, endositosis, dan keluar dan membunuh bakteri. Ya tadi humoral, sekarang cell mediated immunity ya. Cell mediated immunity itu pakai sel ya. Efektor itu ada TH17, TH2 sel. Ya, TH17 itu interleukin 17, interleukin 22. Kalau TH2 interleukin 4 dan 13. Sel Treg ternyata banyak di GALT. Nah, sel Treg ini yang jadi pengatur ya, pemikir, berperan. Kalau sel T helper itu jadi suruhan ya. Ya, ini kurang lebih sama kayak yang tadi udah disebutkan, cuma dijelaskan lebih panjang kali lebar. Ini lebih apa, keseluruhan ya, tapi kurang lebih sama. Oh, ya. TH2 itu imun sel limfosit B ya. Ya, misalnya ada kerusakan mukosa, kemudian antigen uptake ya. Kalau sel limfosit ini yang berperan memang sel dendritik. Nah, T-regulator ini dia akan menyebabkan aktivasi sel TH2, sel B, sel limfosit B. Nah, sel limfosit B ini yang dia akan memproduksi imunoglobulin. Ya, ini yang humoral. Ya, ya. Oleh karena itu hati-hati ya. Hati-hati. Kadang makanan sekarang banyak ya. Oleh karena itu sekarang penyakit autoimun juga banyak dan macam-macam ya. Ya. Kemudian ini ada kolera toksin dan enterotoksin staphylococcus. Ya, termakan ya. Di makanan dia bisa menginduksi TH2 respon. Padahal enterotoksinnya bukan bakteri secara yang masih hidup. Kemudian faktor diet. Diet itu ternyata vitamin D itu vitamin ajaib ya. Dia bisa memperbaiki sel T, sel B, menekan sel TH17, jadi antiinflamasi ini vitamin D. Ya, ini masih banyak hal-hal baru. Ini mikrobiota seperti laktope, interlak dan sebagainya. Ya, ini contoh penyakit ya. Ya, ternyata kalau IBD itu NOD-nya hilang, terutama misalnya ini NOD2. Dia jadi Crohn disease. TH17 dan TH1 ini inflamasi semua ya. Responnya berlebihan jadi IBD. T-regnya itu nggak bisa ngerem. T-reg itu fungsinya ngerem. Kalau TH1 berlebihan, T-reg akan meningkat untuk menekan TH1. Kalau T-regnya tidak berfungsi ya TH1, TH17 jadi berlebihan, jadi nggak bisa ngerem ya. Ada juga polimorfisme gen yang berhubungan dengan makroautofagi. Ya, ini contohnya gen ini. Jadi IBD itu yang radang khusus, colitis atau Crohn disease. Kalau celiac disease apa? Antibodi terhadap gluten. Jadi kalau makan gluten apa? Gluten itu gandum, ya dia diare keluhan
nyeri sendi dan sebagainya, antibodinya keluar. Ya ini karena kelainan dari genetik. Ya, ini liver imunologi, tadi sudah GAT. Ya, agak sulit ya, tapi mudah-mudahan bisa untuk sedikit dipahami. Nanti bisa dibaca. Ya, kalau liver itu dia jadi ada namanya sinusoid ya. Sinusoid itu ada sel-sel imunnya di dalamnya. Ya, jadi kalau sinusoid itu dilewati oleh darah. Jadi kalau dari GAT, dari usus lepas endotoksin, ternyata nggak bisa kedetek. Nanti lewat liver itu bisa dibunuh ya, karena di situ di sinusoidnya banyak sel-sel imunnya. Ya, kalau ada penyakit liver memang ini khusus ya, sebenarnya lebih detail, ada hepatitis B beda dengan hepatitis C, beda dengan lainnya. Tapi ini karena nanti akan dibahas sendiri, tidak akan saya bahas terlalu dalam di sini. Utamanya itu sel Kupfer sama sel stelat ya. Sel Kupfer itu makrofag atau sel dendritik atau monosit, itu sebenarnya nama lain ya. Kalau di sinusoid hati namanya Kupfer. Ya, dia bisa untuk memakan bakteri, bisa untuk sebagai APC. Uh, Important ya, penting ya. Ternyata 80% dari suplai darah hepar itu dari GAT, dari usus lewat vena porta. Ya, jadi kalau dari masalah di usus dia akan ke liver ya. Jadi memang penyaringan dari tubuh sangat luar biasa ya. Walaupun kita makan makanan yang kotor, tetapi tubuh kita baik, insya Allah tidak akan sakit ya. Ya ini masih imunogenik. Kadang makanan yang imunogen itu berat molekulnya mirip antigen ya. Ini antigen bakteri atau ini makanan? Kadang kan uh, apakah patogenik atau bukan? Ternyata ada mekanisme tersendiri. Ya ini ada gambar sinusoid ya. Sama ya tadi PRR di liver juga ada pattern recognition receptor. Jadi bisa mengenali mana yang bakteri, mana yang bukan. Ada microbial associated molecular pattern jika itu bagian dari bakteri ya. Misalnya tubuhnya, misalnya atau damage associated molecular pattern. Ini tidak harus bakteri, tetapi misal bagian tubuh yang hancur. Itu. Kalau MAM sama DAM masuk super antigen, nanti APC, ya jadi respon imun. Ya ini terutama sel Kupfer ya. Kupfer itu nama lainnya makrofag. 90%. Ya, dia punya banyak PRR, reseptor komplement dan FC reseptor. FC reseptor itu untuk antibodi. Jadi dia bisa membunuhnya bareng-bareng, boleh pakai komplement. Komplement itu imun kompleks atau FC reseptor pakai antibodi. Kalau sudah diikat antigennya terus hancur nanti. Ya, ini ada mieloid dan plasmasitoid ya, karena liver itu ternyata bisa produksi dari sel. Kalau dulu sebelum lahir, sebelum sum tulang berfungsi kan produksinya di liver. Ini ada namanya myeloid derived suppressor cell. Suppress menekan dari aktivasi sel T. Ya, karena dia bisa meningkatkan molekul interleukin 10 dan TGF-beta dan arginase yang bisa menekan aktivasi sel T. Ya,
Sedangkan granulosit nggak ada ya di hati. Nah, neutrofil itu nggak ada, kecuali ada infeksi atau inflamasi. Ya, ini sama ya tadi. Nanti bisa dibaca. Ini terlalu dalam, ini saya ngambilnya. Ya, namanya cell cover ya. Cell cover ini di sinusoid melekat pada sel endotel. Yang ini yang dia bisa memakan bakteri. Ya, ada juga sel stelat. Sel stelat itu fibroblast yang tidur di sinusoid dan spasium DC. Ya, ini ya sel stelat yang aktif, baik itu lewat injuri, hepatitis, resistensi insulin, kronik inflamasi, interleukin. Nah, itu akan menyebabkan sirosis hati. Jadi memang tujuan sel stelat ini penting ya, karena dia langkah pertama terjadinya sirosis atau penyakit hati kronis. Kalau dia sudah aktif, proses itu jalan. Oleh karena itu sekarang obat-obat untuk menghambat sel stelat. Ya, ini sama ya. Yang sel stelat itu tadinya tidur, kalau dia aktif jadi sirosis. Ya, ini karena waktu tadi saya cepatkan ya. Masih 10 menit ya. Ya, silakan kalau mau bertanya.